Pernahkah kalian mendengar kisah perebutan calon istri baru ayah yang direbutkan oleh kedua putranya? Persaingan antara ayah dan kedua anaknya. Jadi, dalam satu rumah ada 3 pria yang memperebutkan satu wanita cantik. Kisah ini memanglah absurd, tapi jalan ceritanya sungguh menarik. Si wanita bersedia untuk membukakan asetnya kepada siapa saja yang menginginkan dirinya. Akan ada banyak sekali cocok tanam bergiliran yang dilakukan di dalam rumah. Saat itu di rumah sakit diperlihatkan ayah bernama Dante dan ibu bernama Feli yang saat itu sedang sekarat karena mengidap penyakit kanker. Di sana juga terdapat anak pertama bernama Conrado. Tak lama kemudian adik Conrado bernama Rolando datang dan ayah memberitahu pada Roland bahwa umur ibu hanya tinggal 2 bulan dan bahkan 3 bulan paling lama. Mendengar hal itu, Roland menangis terseduh-seduh seakan tak terima kenyataan bahwa ibu yang disayangi oleh semua anggota keluarganya harus segera pergi untuk selama-lamanya. Saat makan malam, ayah berdiskusi dengan semua penghuni rumah. Ayah berkata bahwa dirinya telah menghabiskan banyak uang untuk merawat ibu dan ayah harus menggadaikan penggilingan. Untuk itu ayah meminta kepada semua anggota keluarga untuk berhemat sehemat mungkin. Di sana juga ayah mengatakan hal yang mengagetkan. Ia akan mendatangkan perawat untuk merawat ibu. Mereka semua awalnya tak setuju karena mereka merasa sanggup merawat ibu dan juga harus ada biaya yang dikeluarkan. Tapi ayah berkata seorang perawat lebih bisa merawat pasien dan ayah hanya ingin ibu merasa nyaman di sisa hidupnya. Setelah itu diperlihatkan penggilingan padi mereka yang memang sangat sibuk. Kala itu Konrad sedikit kecewa karena pengiriman padi telat sehingga target penggilingan tidak tercapai. Lalu di rumah terlihat ayah yang baru datang dari kota bersama si perawat. Tentu saja perawat itu akan mengalihkan pandangan para lelaki yang melihatnya alias cantik. Ayah memperkenalkan perawat yang bernama Alice pada Sol dan sepertinya Sol terheran-heran karena melihat perawat yang sangat cantik itu. Di dalam rumah, Roland bertanya pada ibu mengenai pelayanan Alice pada dirinya dan ibu mengatakan Alice sangat merawatnya dengan baik. Seperti biasa, Roland sepertinya sangat tertarik pada Alice dan ibu sudah tahu maksud dari Roland. Ia berkata bahwa Roland dan Alice merupakan pasangan yang sangat serasi. Kemudian kecurigaan kalian dan para anak-anak si ayah sudah terungkap di sini. Terlihat bahwa ayah dan Alice kala itu sedang bercocok tanam. Ini membuktikan bahwa selera ayah memanglah sangat baik. Setelah cocok tanam, penyesalan datang. Ayah mengungkapkan sedikit penyesalannya akibat telah menjadikan Alice sebagai perawat istrinya. Namun Alice berkata selama ini Alice sudah dibiayai kuliah oleh si ayah dan itu semua hanyalah balas budi. Oh, ada ya balas budi tapi jadi pelakor. Setelah itu Alice menyuruh si ayah pulang, takutnya keluarga di rumah mencemaskan dirinya. Benar saja, paginya sang ibu yang sangat menyayangi keluarganya harus benar-benar pergi meninggalkan dunia ini. Kini tak ada lagi sosok tempat mengadu bagi anak-anak dan rumah akan segera terasa hampa tanpa dirinya. Hanya selang 3 hari setelah kematian ibu, sepertinya sosok ibu langsung tergantikan. Malam itu anak-anak yang baru saja pulang dari mengurus persawahan dibingungkan dengan meja makan sudah tersaji lauk siap santap sebagai makan malam yang entah buatan siapa. Lalu ayah datang dan memberitahu bahwa makan malam ini adalah buatan Alice, serta ayah juga memberitahu bahwa Alice akan tinggal di rumah ini. Sesaat sebelum tidur bersama pacarnya, Konrad si anak pertama tak habis pikir mengapa ayah tega melakukan itu pada ibu, padahal kuburan ibu juga belum mengering. Mendengar hal itu, Sol meminta pada Konrad untuk mengizinkan dirinya bekerja karena sekarang sudah ada Alice yang mengurus di rumah. Sol merayu Konrad dengan mengajaknya untuk push rank berdua. Setelah itu diperlihatkan Roland yang sedang minum di dapur. Dirinya dibuat terkesima dengan Alice yang memang sangat menggoda itu. Dengar Alice yang berada di luar, dirinya langsung bergegas pergi keluar kamar. Ternyata Alice ingin pergi mandi kala itu. Roland ternyata terus memerhatikan Alice diam-diam dan mengikutinya ke kamar mandi. Alice tak sadar pintu terbuka dan Johnny milik si Roland tak kuasa melihat pemandangan itu. Lantas Roland menjinakkan Johnny-nya secara mandiri. Nah, itu diperlihatkan Alice yang sedang memijit ayah dan di saat itu Konrad pulang dalam keadaan oleng. Melihat hal itu ayah langsung memarahi dirinya serta mengungkit sikap Konrad pada Alice. Konrad tak pernah menghargai Alice karena Konrad tak pernah memakan masakan buatannya. Konrad yang masuk ke kamar mengungkapkan kekesalannya sambil berbicara pada Sol bahwa ayah akan segera menikah dengan Alice. Menurut Konrad, ayah adalah lelaki kardus, sedangkan Alice tak lebih dari wanita yang kurang ajar. Esoknya, di depan mata Konrad, ia diperlihatkan kemesraan antara ayah dan Alice. Memang Alice sungguh menggoda dan lihai dalam memperlakukan Johnny dengan baik.
Sepertinya Conrad semakin kesal dengan perilaku ayahnya itu. Ditambah lagi ketika sedang bersantuy setelah mengurus sawah, kawan-kawannya memberitahu bahwa ayah dan Alice sudah berhubungan cukup lama. Hingga tiba di mana Conrad dan Roland pergi mengunjungi makam ibu. Di sana Conrad memberitahu pada Roland bahwa ayah Alice adalah teman ayah, dan ketika Alice menjadi anak yatim piatu, ayah menanggung biaya kuliahnya. Ayah dan Alice sudah berhubungan selama 2 tahun, dan itu dilakukan ketika ibu masih hidup. Ayah memanglah lelaki kardus. Di sana mengejutkannya, Conrad menyusun rencana untuk membalas dendam ibu, yaitu ia mengajak adiknya untuk membuktikan pada ayah bahwa Alice merupakan wanita murahan. Rencana pun dijalankan. Anya, sige na, lumabas ka na. Hari itu ternyata hari pertama Sol pergi bekerja. Conrad meminjam kunci mobil pada ayah bermaksud untuk mengantarkan Sol bekerja. Tetapi ayah tak meminjamkannya dan berkata bahwa kita semua harus berhemat. Dan akhirnya Sol berangkat kerja naik angkot. Setelah itu Conrad yang kesal juga berkata pada Alice bahwa Alice harus naik angkot ketika bekerja nanti. Malamnya Conrad curiga pada Alice bahwa kematian ibu hanyalah settingan dari Alice, serta meminta untuk dilakukan otopsi. Di sana pula Alice yang sedang lewat tak sengaja mendengar percakapan mereka tentang rencana yang mereka lakukan. Bisa disimpulkan bahwa Alice sudah mengetahui rencana mereka semua. Esoknya diperlihatkan ayah yang sedang COD menjual salah satu mobilnya serta arloji miliknya pada seseorang. Ini membuktikan bahwa ekonomi mereka sudah semakin memburuk. Setelah itu ayah pergi ke penggilingan dan meminta kunci mobil Jeep untuk pulang ke rumah. Tentu saja mereka semakin dibuat kesal dengan perilaku ayahnya itu. Conrad yang pulang ke rumah naik sepeda melihat Alice yang sangat menggoda sedang menyiram tanaman. Tentu saja melihat hal itu, Conrad yang entah ini karena rencana dirinya atau memang dirinya tak tahan melihat keindahan Mbak Alice, langsung mengajak Mbak Alice untuk push prank. Melihat hal itu, Roland yang memang menyukai Alice tak setuju atas kelakuan kakaknya tersebut. Ginagawa ko lang trabaho mo. Ang hinahina mo kasi. Malam harinya terlihat Sol yang baru saja pulang bekerja. Bersamaan pula Alice ternyata masuk shift malam. Di sana juga terlihat ayah yang sedang menyantap minuman haram dan diingatkan oleh Roland untuk tidak minum banyak-banyak, lalu dirinya pergi tidur. Setelah itu Sol pergi ke kamar dan mengganti pakaiannya. Conrad terlihat sudah tertidur pulas. Sol mengajak Conrad untuk makan bersama, tetapi Conrad sepertinya tidak mau dan ingin melanjutkan tidurnya. Untuk itulah Sol pergi ke dapur dan makan sendirian. Gila guys, laki-laki di keluarga ini naluri kejantanannya sangat kuat sekali ya. Roland yang sedang terbangun menghentikan kelakuan ayahnya itu, dan ayahnya hanya berkata bahwa dirinya sedang oleng. Roland meminta pada Sol untuk tidak memberitahu kejadian tadi pada Conrad agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Malamnya ayah nongkrong sambil oleng bareng dengan kawan bisnisnya. Di sana ayah juga membicarakan mengenai bisnis mereka. Sementara itu di rumah terlihat Conrad yang memang gerah melihat Mbak Alice kembali melakukan aksinya sebelum Mbak Alice OTW bekerja. Mbak Alice pun dengan senang hati melayani Conrad. Lalu si ayah yang lagi oleng tiba-tiba dihampiri oleh Roland yang tergesa-gesa datang sambil membisikkan sesuatu. Mendengar hal itu si ayah kaget dan langsung mengajak mereka semua untuk pulang ke rumah. Ternyata Roland memberitahu kelakuan kakaknya pada ayahnya. Disinilah penyesalan itu datang. Sarili kong dugo, tatry doon sa akin. Pinagtangka mo, Sol. Huwag ka magbalinis, gago ka. Tay, ilan ka na? Tay, tama na. Ayan! Tay, tama na. Sige na. Ate Sol, Ate Sol, si Kuya, saan si Dami? Ano nangyari? Ay! Sol! Sol, tama na, Sol! Sol, tama na, Sol! Sol! Setelah kejadian berdarah itu, kini hanya tersisa Alice dan Roland di rumah itu, sementara Sol di penjara. Kini semua warisan itu berada di tangan Roland. Ternyata Roland tak mengikuti perkataan ibunya, ia menjual rumah beserta isinya. Ia juga menukar mobil Jeep dengan mobil lamanya sebagai tawaran. Tak terpampang sama sekali raut wajah sedih pada Roland. Malahan sebaliknya, ia bahagia atas segala warisan itu. Ditambah lagi kenikmatan bersama Alice dengan bercocok tanam di tengah kebun jagung. Ia juga menjual seluruh sawah itu kepada penawar sebelumnya yang ditolak oleh ayah. Sungguh jahat. Apakah ini semua adalah keinginanmu, Roland? Ternyata Roland memanglah dalang dari semua ini. Akhirnya Roland melamar Alice dengan memberikan cincin dan bermaksud untuk menikahinya. Kemudian mereka berdua hidup damai di tempat lain dan meninggalkan semua kenangan di tempat lamanya.